Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktunya Berdoa. Agar channel ini bisa berkembang, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Tanpa saudara-saudara seiman, channel ini tak berarti apa-apa. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Mari sama-sama kita baca Yohanes 10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 21. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat 16 mengatakan, ada domba-domba lain yang harus Yesus tuntun. Ini gambaran dari bukan bangsa Yahudi, termasuk saya dan saudara. Domba pilihan Allah adalah bangsa Yahudi. Kita bukanlah umat pilihan Allah, tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Haleluya. Kita bukanlah bangsa Israel, tapi kita adalah umat pilihan Allah. Israel rohani. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ditebus oleh darah yang mahal, darah Yesus di atas kayu salib. Itu semua bukan karena kebaikan yang kita lakukan, tapi itu semua karena kasih yang besar dari Allah bagi kita. Haleluya. Yesus memberikan nyawanya sendiri untuk menebus dosa kita. Dia berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia tidak berkuasa menghindari kematian itu, tapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Di saat itu adalah proses penebusan dosa manusia. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, seharusnya kita yang menerima hukuman. Seharusnya kita yang binasa, tapi Yesus menggantikannya bagi kita. Haleluya. Yesus telah mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Yesus bangkit dan kembali ke surga di mana ia berasal. Oleh sebab itu, kita harus menyembah Tuhan. Bukanlah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kita adalah domba-dombanya yang telah diselamatkan, dan kita harus setia dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, biarlah renungan kita pada malam ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, malam hari ini ya Tuhan, kami naikkan pujian syukur. Engkau sudah menyertai kami dalam aktivitas di sepanjang hari ini. Malam ini ya Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini adalah kemurahan-Mu ya Tuhan.
Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau yang telah menjadikan kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai domba-domba gembalaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah yang besar yang telah Engkau berikan pada kami. Kami rindu untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang malam ini dalam kuasa dan lindungan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.